Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mas Rang. Dan kali ini Mas Rang bareng dulu Kim. Lihat. Ini salah satu ownernya Segre Project yang motornya pernah ada di video gua dan gua tampilin di teaser tadi. Yang 2 tahun lalu masih berwarna kuning ya Kim? Ya, dua kuning. Berarti lo ngecat tuh per 2 tahun. Ya, mungkin 2 tahun ke depan cat lagi. 2 tahun ke depan cat lagi. Dan gua akan ngebahas modifan apa aja yang ada di motor ini. Buat lo yang penasaran, sebelum gue ngomongin modifan apa aja yang nempel di motor ini, ayo kita bumper dulu. Kim, gue mau nanya nih Kim, untuk bagian bodi, lo konsepinnya kayak gimana? Lo bisa ceritain ke teman-teman gue. Konsepnya mah kiblatnya Thailand. Oh sebenarnya Thailand? Ya, Thailand. Kiblatnya cuman kebetulan deck orange yang nggak masuk, yang masih hitam decknya. Oh jadi sebenarnya emang tadinya nih motor warna biru, lo pengen kasih dek oranye? Enggak? Ya, betul tadinya. Oh tadi pengen kasih dek oranye. Oh terus? Kurang pantas, jadi masih hitam. Rencana ke depan apa lo mau ganti? Dek ini lo mau ganti apa lagi? Udah masih hitam. Hitam aja ya, nggak bakal lo ganti. Nah kalau untuk cat Kim, Ya, kenapa lo milih biru? Kan sebelumnya tuh 2 tahun lalu kuning. ya karena ini ya nyocokin ke belakang. Demi sok belakang, demi Ya. sok belakang lo ngecat biru. Betul. Kan sok belakang kuning nih ya. Ya, kuning. Kenapa lo pilih biru? Kasih tau ke teman-teman Kim. Karena menurut saya yang paling pas itu warna biru. Warna biru, Ya, abu-abu kan cakep Kim. abu-abu nanti kayak ori. Anjing nanti kayak ori. Oke, untuk cat ini Kim, lo pakai apa Kim? Dan lo ngecat di mana? Untuk cat motor saya pakai glasurit. Lo pakai glasurit? Ya, Semua. semua. Terus Terus saya ngecat di Parung, tepatnya di NS Custom. NS Custom. Betul. Lo habis berapa Kim ngecat kayak gini? Kalau ngecat sendiri buat habisnya 3.500.000, Hah? buat Kevlarnya 5 juta. Oh berarti sorry, ini Kevlar lo di satu tempat? Ya, betul, satu tempat. Oh. Yang percaya NS Custom. Semua di NS Custom. Jadi mulai dari Kevlar sampai cat di NS Custom. Lama proses pengecatan ini berapa lama? Kalau catnya aja sebulan. Catnya sebulan? Ya, Ini sebulan Kim? ya. Apa Kim yang bikin lama tuh? Yang lama itu Kevlarnya karena saya ngambil kotak-kotak itu memang sulit sih buat ngeratain dari sambungan ke sambungan. Oh jadi kalau teman-teman ngelihat ini detailnya ini itu rata ya Kim ya, Ya. saling nyatu ya. Gini, alasan lo deh Kim ngambil Kevlar warna yang kotak-kotak besar kan padahal kan sebenarnya kalau motif Kevlar yang teman-teman tahu pasti kan yang kecil-kecil tuh. Ya, Itu kenapa? itu buat sekali ini mungkin Kevlar kotak belum ada water paintingnya, jadi biar kelihatan Kevlarnya lah. Oh jadi biar nggak kelihatan WTP. Ya, betul. Jadi gitu teman-teman. Kayaknya nggak asik banget ya kalau kita ngobrol sesama anak motor pakai aku kamu. Pakai gua aja Kim. Kayak kita ngobrol ya. Nah, oke, Mas Rang akan lanjut. Jadi gini. Ketika Mas Rang udah ngomongin cat, udah ngomongin Kevlar. Nah, tadi dianggap berapa Kim untuk total semua bodi ini Kevlar sama ngecat? Mungkin sekitar 8,5 juta kan? 8,5 juta. Habisnya cuma buat bodi. Dan itu bodi ori Kim. Apa lo beli bodi lagi? Body ori. Body ori? Body ori. Oke. Pas saya ngomongin body, gue mau ngomongin bagian cockpit alias atas dulu. Nah Kim, gue mau ngomongin bagian cockpit. Mulai dari stang. Lo stang konsepnya gimana Kim? Kalau stang mah ikutin standarnya karena warna chrome nyamain standar samping sama standar tengah. Oh jadi lo ngikut chrome ini karena nyamain standar samping standar Betul. tengah. Oke. Tadinya kan kalau nggak salah waktu yang warna kuning ini masih biru ya? Ya, itu biru karena nyamain list knalpot. Oh, tapi kalau ketemu, kenapa nggak biru lagi Kim? Biar nyamain bodi. Kalau menurut gua sih biru ketemu biru mati. Mati. Ya. Nah, kan yang gue lihat nih Kim, tadi gue sempat ngobrol teman-teman, katanya Dulkim ini pakai konsep Italian buat bagian pengereman ataupun kokpitnya. Nah, gue akan mulai bagian kokpit. Kenapa lu milih Itali dibanding Jepang? Sedangkan motor lu Jepang nih Kim. Ya, karena penasaran sih Italia itu katanya Brembo itu pakem. Tapi emang kebukti sih. Emang kebukti ya? Ya. Dan selama ini lu modif, lu nyesel banget nggak pakai Brembo dari dulu. Ya, betul banget, betul banget. Nah, oke Kim, bisa lu jelasin nggak dari kiri, lu pakai N-bar apa Kim? Dan bar ini payu Thailand yang model baru. Lu kena berapa Kim angkat ini? Kalau bandul stangnya itu 200.000. Nah, untuk handspad
handspadnya itu pakai domino. Oh, lu pakai domino. Ya, domino. Masih ingat nggak harganya? Harganya 350. Wah, ngetok sih 350. Untuk ini, saklar dulu, saklar. Saklar masih pakai KTC. Mungkin kalau ada rezeki lagi buat ganti pakai yang Itali. Nah, masalah gini ya teman-teman ya. Ketika semuanya sudah Itali, sayang banget ya Kim, saklarnya kalau masih pakai KTC gitu. Betul. Nah, rencananya lu pengen pakai apa Kim? Kasih tau teman-teman Kim. Buat Pakai- bagian saklar. Rencananya sih pakai saklarnya Ducati biar Itali. Itali semua banget ya. betul. Nah, ngomongin apa? Ngomongin bagian handle kiri. Lo pakai apa? Oh, kalau handle kiri saya percaya sama Kosato karena katanya koplingnya ringan. Oh, koplingnya ringan. Ya. Karena pivot ini gede ya Kim ya. Betul. Nah, gue mau tanya Kim, emang kalau Brembo nggak ngeluarin buat kopling atau rem gitu ya? Brembo sendiri emang ngeluarin, cuman kelihatannya kayak KW. Oh gitu, oh kayak Ya. TWS gitu. TWM. TWM. Nah, oke, gue setelah ngomongin ini, gue mau ngomongin tengah nih Kim. Ya. Untuk apa kita ini namanya Kim? Kleman stang. Nah, gue akan ngomongin Kleman Stang. Ini Kleman Stang lu beli? Itu Kleman stang itu bikin di Tandra Gunawan Oh. atau nama bengkelnya Titi Racing. Oh, dia Titi Racing. Ya. Nah, ini berarti lo custom langsung pakai tengahnya. Ini apa sih? Itu temperatur. Oh, ini temperatur. Ya. Bukan. Meter. Oh, ini temperatur, bukan Ya, voltmeter. voltmeter betul. Oh, berarti ini lo bikin custom ini berapa dia? Itu 450. 4,5. Ya. Oke, setelah itu baut-bautnya juga. Nah, gue suka bingung nih Kim. Baut ini tuh namanya apa sih? Kim? Itu baut payu. Kalau di dalam sih namanya baut payu ya. PAYU gitu. Ya, payu. Oke, payu. Dan ini lo beli di Di Sweet House kalau kebetulan. Oh, Sweet House. Ya. Nah, gue setelah ngomongin itu, gue mau ngomongin ke bagian kabel-kabel nih. Kabel lo pakai apa? Itu kabel pakai kalau nggak salah dulu itu pakai kabel SPS. Jadi tadinya saya mau pakai ori ternyata kurang panjang. Jadi saya ganti pakai merek SPS biar Tapi- lepas CPS. Pakai kabel SPS aja gini, seret nggak sih Kim? Sebenarnya seret, cuman karena berhubungan kabel orinya kurang panjang, mau nggak mau. Jadi lo akalin gimana caranya biar nggak seret ya? Ya, Untuk bagian kanan, lo pakai rem apa? kalau bagian kanan terus untuk master rem itu pakai Brembo RCS Corsa Corta 15. Oh, ini 15 seal piston 15. Ya, betul. Alasannya lo pakai 15? Itu karena emang dari Brembo-nya sendiri buat single caliper itu yang pas 15 mili. Oh, berarti ini bener-bener, sorry. Berarti ini bener-bener lo hitung komposisinya Kim? Ya, betul. Nggak asal lo beli, tape lock, pasang. Oke, lanjut bagian gas spontan. Gas spontan sendiri pakai Domino. Sorry Kim, emang di Itali itu adanya Domino doang atau ada merek lain? Setahu saya sih cuma Domino ya. Domino yang warna part racingnya ya, per market. Saklar Kim? Kalau Saklar masih pakai setia dengan KTC. Berarti ada kan KTC teman-teman. Berarti dari harga ini jomplang tuh cuma saklar doang nih? Ya, minusnya emang di Saklar. Tuh. KTC harus bikin yang lebih keren. Nah, oke. Lanjut ke bagian handspad untuk kanan. Handspad masih sama dengan handspad kiri, pakai Domino. Handbarnya juga Kim ya? Ya, handbar juga masih sama. Nah, kalau untuk selang rem. Selang rem saya percaya Hell. Nah, sorry Kim. Hell itu emang lo konsepin pakai Hell atau emang ada rencana ke depannya bakal ganti merek? Mungkin depannya masih tetap Hell. Masih tetap Hell. Ya. Padahal kan sebenarnya kan Ako 1 produk kita gitu Kim. Ya, Kenapa Kim? Lo kenapa nggak mau ganti Ako 1 biar teman-teman tahu? karena cocoknya Brembo itu pakai Hell. Oh gitu. Ya. Oh, jadi nah, sama satu pertanyaan gue yang bingung nih. Kim, kan lo kiri pakai Ako 1 nih Kim. Ya. Kenapa kadang nggak pakai Ako 1 juga? Tahun kemarin gua sempat nyoba Ako 1. Cuman karena masa penasaran nyoba upgrade ke Brembo. Dan nyatanya emang lebih enak. Memang lebih enak jauh. Oh, lebih enak jauh. Betul. Brembo sendiri kalau yang Corsa Corta itu ada setelannya. Maksudnya gimana? Ada setelan normal, racing, sama sport. Bedanya racing. Bedanya racing itu ditekan sedikit udah ngerem. Kalau satu lagi apa tadi? Sport. Sport apa? Sport agak dalam sedikit. Oh, ada dalam Iya, kalau yang harian lo pakai? Kalau pakai harian cukup normal. Oh, Cukup normal tuh. banget. Normal apa lagi? Normal menurut saya pas ya. Nggak, kalau ngerem itu nggak langsung berhenti, agak jauh. Oh, paketnya nggak langsung dak gitu Ya, Kim, betul. Oh, iya. Tapi kalau touring pakai apa? Normal juga. Pakai normal. Cukup banget. Nah,
Nah, satu teman-teman. Untuk steering damper lo pakai apa nih? Steering damper percaya sama Ohlin. Emang konsepnya Italia. Betul. Jadi lo ngincar Ohlin. Ya. Nah, jadi steering damper ini sebenarnya lo kenapa sih pakai steering damper? Karena kalau buat ngedrag itu stang suka ini. Oh, apa kayak goyang gitu ya, Kim ya? Goyang. Terus kalau ngerem hard brake itu stang kebuang. Oh, jadi sorry, ini stang kalau ngerem kencang kebuang gitu. Ya, makanya overkill. Oh, emang terlalu overkill ya. Makanya lu pakein si Steering damper. steering damper ini, teman-teman. Oke, setelah lanjut ke kokpit, gua lanjut ke bagian bawah. Nah, setelah gua ngomongin atas, gua akan ngomongin ke bagian bawah. Nah, Kim, untuk bagian bawah ini lo kenapa setupnya pakai Brembo juga dan lo kenapa percaya GP4 RS? Karena sengaja untuk mau nyoba-nyoba. Awalnya coba-nyoba. Ya, awalnya nyoba-nyoba, tapi setelah udah coba-coba saya dapat menyimpulkan yang Matic pas 150 cc itu yang pas itu fittingan pas itu dis 220 kaliper Brembo aksial itu udah paling pas. Oh, sebenarnya malah ini overkill. Ya, ini overkill sebenarnya. Yang buat overkill apa gitu? Yang pertama disnya terlalu besar. Oh, 260. Betul. Terus Dan yang kedua kalipernya itu sendiri karena monoblok pistonnya lebih besar. Oh, sorry. Piston untuk GP4 RS ini berapa sih, Kim? Kalau buat GP4 RS ini pistonnya 32 mili 4. Oh, berarti ini 32. Betul. Wah. Kalau untuk ini nih, bracket selang rem, lo pakai apa? Nah, bracket selang rem sendiri gua pakai Kitek. Kitek itu kalau nggak salah buatan Thailand atau nggak Vietnam lah ya. Ya itu. Tapi cakep banget modelnya gini. Ya, ini karena udah limited ya, udah. Iya. Rare banget nih, cuy. Ya. Waktu lo dapet berapa duit tuh? Sebenarnya yang gua dapat itu yang pertama harganya 250.000, cuman yang bikin berkesannya ini mereka merusak pertemanan. Gimana ceritain Kim? Nah, ini ada story di sini ya. Ya, ada story ini. Gimana? Dulu itu namanya Indrawan kalau nggak salah. Udah booking 3 bulan dari pemilik pertama. Cuman karena Indrawan nggak langsung transfer, ketikung sama saya. Sama yang langsung transfer. Terus akhirnya gimana? Jadi selek nih sekarang? Kalau seleksi enggak, cuman ada histori sendiri. Ada histori sendiri. Nah, Kim, gue ngomongin ke bagian bawah nih. Kalau untuk ini, Nah, kalau buat bracket sama spacer, saya percaya kayak Kleman Stang itu Tandra Gunawan atau nama bengkelnya Titi Racing. oh berarti ini juga. Oh berarti Kim, sorry, ini ketika pemasangan ini nggak langsung PNP ya? Ya, itu nggak langsung PNP karena yang pertama kalipernya terlalu tebal. Oke, jadi lo harus geser. Ya, harus geser si cakram itu keluar. Oh berarti ini cakram keluar Ya, ya? keluar. Ya kelihatan dari spacernya ini teman-teman nih. Oke. Nah Kim, untuk pengereman nih Kim, lo habis berapa duit? Kalau pengereman sendiri dari cakram, kaliper, selang rem, master rem, kopling kirinya itu sekitar kalau nggak salah itu 17 juta. 17 juta cuman buat pengereman. Ya, itu termasuk fitting. Termasuk fitting ya, Ya. termasuk bracket-bracketnya ya. Betul. Nah, kalau untuk pelek gitu. Kalau pelek saya percaya RCB. Nah, kenapa lo pilih RCB kan sedangkan banyak pelek-pelek impor kayak SH gitu-gitu? Karena ciri khas PCX CBU di Thailand itu belakangnya tromol. Kalau pakai pelek SH mau nggak mau bikin cakram belakang. Oh, jadi nggak Thailand banget Ya, konsepnya. betul. Untuk ban Kim, Nah, kalau untuk ban saya percaya R46. yang gue review kan kebanyakan pada pakai FDR MP27 karena modelnya bulat begitu. Kenapa lo lebih percaya ini? Menurut gua pribadi sih, Iya. MP27 itu nggak ada ukuran 100/80 karena saya pribadi, gua pribadi konsepnya itu ban depan sama ban belakang itu harus satu merek, satu alur. Oh, jadi lo seneng emang maksudnya sama ya depan Ya. belakang ya? Karena MP27 nggak ngeluarin 100/80, akhirnya lo ke R46. Ya. Oke, lanjut ke bagian shock ya. Ada perubahan nggak kalau untuk So itu dudukan bracket kalipernya itu gua bikin dibubut sedikit biar si cakram itu keluar. Oh, biar cakramnya keluar. Ya, Oke. keluar. Tapi kalau untuk suspensi settingan masih standar atau gimana? Dengan gua pakai olinya Ohlin Ohlins sama pernya per masih standar. Baru pasti standar. Ya. Berarti lo setting cuma kompresi buat di shock depan Betul, aja. betul.
Oke, kita lanjut ke bagian tengah. Nah, kalau gua udah ke posisi tengah gini, biasa yang akan gua tanyain adalah jok awalnya. Kalau jok lo ada konsep gimana nih? Kalau jok, gua pribadi sih mending orinya, karena emang detailannya nggak ada yang macam-macam. Oh, kalau di Thailand emang nggak ada yang macam-macam game ya. Nah, kalau untuk mesin, nah gua akan masuk ke season 2 adalah mesin. Ini perubahannya gimana gitu? Perubahannya saya percaya di City Garage Jakarta itu Pejaten Pasar Minggu. Oh, Mas Oki. Ya, Mas Oki. Mas Oki. Kalau biasa disebut Capsec. Oh, Capsec. Nah, ceritain dong Kim, spek apa aja yang ada di si kebo ini? Kalau buat sayurnya sendiri, gua percaya GVT itu kalau nggak salah ukuran sayurnya 62. 62, terus Terus headnya dibikin klep 30 sama 25. oh 30-25. Betul. Lanjut Kim. Buat TB, Heeh. turtle body itu dulu sebelum ada BRT atau KTC. ya KTC gitu. Jadi untuk TB sendiri, ini lo ampe rimmer di Thailand. Ya, perimer Thailand karena emang sengaja mau dibikin koin 34. Oh, koin 34. Ya, itu. Berarti apa? Itu 34 nih ukuran Ya, diameternya. 34. Oke, terus kalau untuk ngomongin pengapian, Kalau pengapian masih percaya dengan standar. oh masih percaya dengan Betul. standar. Nah, setelah blok head, terusnya bagian sistem injektor. Nah, injektor pakai apa gitu? Kalau injektor dulu itu pakai Ninja Mono 250 cc. Sekarang Sekarang masih sama dan itu udah paling cocok ya Kim ya? Ya, itu paling cocok. Nah, ngomongin ke bagian CVT, apa sih rahasia dulu Kim di bagian CVT? Kim, ceritain rahasia CVT lo kayak gimana Kim? Kalau CVT masih standar. Yang Aha. pertama itu puli cuman bubutan, Bubutan? roller 10 gram sama 14 gram, Oke. per sentri vario 150. Oke. Dan jangan lupa pakai gotri. Oh, lo pakai Godfrey? Iya, pakai Godfrey. Untuk kampasnya Kim? Nah, kampas gua masih percaya standar karena gua nyoba kampas ganda NMAX itu terlalu slip. Wah, lo anjing lo nyindir gua dong Kim. Ya enggak juga sih, cuman ya kalau sekalian nggak apa-apa. Berarti mayoritas di CVT lo ini tuh standar ya? Ya, standar. Nah, Kim, untuk CVT lo bikinan mana? Bikinan masih percaya dengan sinting kira. Oh, berarti sepaket nih ya? Ya, sepaket. Biasanya teman-teman nanya nih, bang, kalau udah di-upgrade kayak gini, top speed berapa sih bang on the road? Nah, kalau Android pernah nyampe 140. 140? Ya, 140. Oh, berarti tim Palkor kalah nih yang ada di video gua kemarin nih. Tim Palkor kemarin cuma 130, 135, 140 gitu. Ya, itu mungkin karena treknya masih pendek. Ini udah teruji ke NTB. Ini udah Ya. NTB ya? Kalau tim Palkor yang di video kemarin gimana Kim? Kalau di tim Palkom kemarin itu rata-rata motor dalam kota. Oh, dalam kota ya? Ya, Jadi terutama ketumnya sendiri. kalau ketumnya sendiri Ya, yang di dalam kota ya? masih dalam kota. Berarti jauhan ini Kim ya? Iya, Tapi lu masih ada foto-foto di NTB gak? Buat bukti Masih. ke teman-teman gua. masih nyimpan. Tapi itu masih PC warna kuning. Masih banyak warna Warna kuning. Itu di NTB, Di NTB bukan di Cileter. sedikit. Jadi gini teman-teman, Dul Kim itu biasanya jalan bareng sama gua. Ketika bukan sama gua, mampus fotonya jelek. Ya. Videonya juga kantong. Videonya itu emang Danang yang terlalu nge-show terlalu ke bawah. Lo kenapa nggak nge-brief? Nggak dikatasin? Gua udah bilang, "Nang, ini terlalu pendek. Ntar gua tegak Kim," katanya. Oh ya udah. Pas udah sampai pelabuhan Perotano, gua lihat videonya. Nah kan, Nang, bener terlalu ke bawah. Oh iya Kim, gimana Kim? Masa balik lagi? Gua kasih videonya kayak gini deh. Karpet
mie Ya karpet mie. Mie Itu saya percaya sama Lapak Aki. Oh, Lapak Aki. Kalau nama Facebooknya itu kalau nggak salah Daus Pribadi. Daus Pribadi. Ya. Berapa duit gini? Ini dulu gua beli 100.000. 100.000. Betul. Teman-teman, ada yang ketinggalan nih. Tadi kita ngomongin CVT ya, Mas Rang coba flashback. Nah, untuk bagian mesin, Mas Rang penasaran nih, lo habis berapa duit? Bagian mesin sendiri perkiraan ya 6 juta sampai 7 juta sendiri. 6 juta sampai 7 juta sendiri. Jadi nanti mungkin akan kita total terakhir ya teman-teman. Oke, setelah kita ngomongin ini, gue mau ngomongin geser ke belakang lagi. Untuk bagian filter ini lo Kevlar juga. Ya. Ini Kevlar. Velocity? Velocity itu saya percaya merek SPS. Oh ini merek SPS. Betul. Nih, gue mau diskusi sama Duki. Kenapa seneng SPS? Padahal kan KTC cakep tuh di model ini. Ya, kalau buat KTC itu menurut gue pribadi ya, buletannya itu terlalu kecil, jadi kebanting sama bodi motor. Oh gitu. Tuh. Jadi lu seneng kayak ini ngelebar gitu Ya. ya. Nah, Kim, untuk ini bolong jadinya. Ya, bikin open filter. Oh jadi lo filter. Ya, tapi sebenarnya masih ada filter dalamnya nggak? Itu gua box semua, jadi cuman yang dipakai itu rangkanya aja. Oke, saringannya doang. Ya. Oke. Nah Kim, gue balik lagi mundur. Gue mau ngomongin sok belakang. Nah, dari sekian banyak merek sok, kenapa lo percaya All-in? Karena tuntutan netizen. Tuntutan netizen ya. Betul. Motor udah puluhan juta, kalau soknya masih 3 huruf mah katrol gitu. Ya, Jadi lo pakai pakai All-in. 6 huruf. Ya, 6 huruf. Kenapa nggak yang tabung atas? Karena buat pecek CPU sendiri itu gua pakai yang basic NMAX. Oh di basic end. Ya, ini basic NMAX. Karena basic NMAX yang lama itu nggak ada tabung atas. Mungkin kalau ada tabung atas, gua beli. Kalau tabung atas dibeli. Untuk sok ini sendiri Kim, NMAX berapa duit? NMAX itu sekitar 7,5 juta. 7 juta setengah. Oke. Kalau untuk paharem, Nah, kalau buat HRM sendiri, gua percaya merek Takegawa. Takegawa. Karena yang produk lama itu bandel. emang jadi enak ya. Iya. Kim, ya. Oke, kita harus pindah ke bagian kanan yuk. Nah, Kim, gua ngomongin bagian belakang dulu ya. Untuk mesin yang udah kayak gitu, lo kenapa masih percaya apa? Jadi percaya merek CMS. Kenapa CMS? Karena suaranya ngebas dan nggak terlalu berisik. Jadi aman buat harian ya. Kim, Ya, harian, polusi juga aman. Polisi juga aman ya. Tapi lo pernah ketilang nggak sih gara-gara suara ini? Belum pernah. Belum pernah ya, jadi terbukti aman ya. Nah, Hager Kim, Nah, kalau buat Hager sendiri, gua percaya airblade yang lama. kenapa lo ngambil yang baru, yang pendek? Kalau yang pendek itu pertama spakbor pecek CBU itu emang besar. Emang besar. Nggak matching. Oh nggak lebih nggak cocok Ya, gitu Kim nggak ya. cocok. Nah terus ini lo Kevlar juga semua ya. Ya itu gua Kevlar. Oke. Lanjut Kim ke bagian knalpot. Lo pakai apa? Cover knalpot. Cover knalpot masih bawaannya pecek CBU. Masih pecek CBU. Ya. Oke, gua geser Kim. Radiator. Nah, buat radiator sendiri, gua percaya pakai merek BRD. Kenapa BRD? Sampai saat ini belum bocor. Oh, kendala aluminium tuh bocor ya? Ya, rata-rata merek Nonem, GT, New Factory itu ada aja yang bocor. Ada aja yang bocor, Ya. makanya lo pilih BRD. Nah, Kim, ketika lo pakai radiator aluminium gini, lo masih pakai air radiator dari Honda nggak sih? Tentunya enggak. Oh, tentunya enggak. Ya. Lo pakai apa? Pakai S-Cool. Esco. Ya. Itu kelebihannya apa sih Kim? Kelebihannya warnanya biru sama kayak body. Si anjing kan gak kelihatan bangsat. Yang kedua emang lebih dingin. Emang lebih dingin Ya. Kim ya. Jadi buat mesin lo yang kedua itu aman banget ya Kim ya. Cukup banget. Nah, untuk covernya Kim, Covernya gua percaya monyet retro. monyet emang rapi banget ya. Ya, emang lebih Karena bagus. kok kalau karbon sih Kim? Kalau di karbon, ntar ciri khas monyet retronya hilang. Aku cerita. Kenapa? Ya. Maksudnya gini. Kenapa ini nggak pakai ori terus lo karbon atau gitu? Kenapa ini beda sendiri? Karena biar kayak racing Thailand. Oh, satu lagi teman-teman. Kan biasanya anak-anak pada pakai apa tuh Kim? Kayak kipas-kipas gitu. Kalau nggak pakai? Oh, extra fan. Heeh. Gua pribadi pakai extra fan itu terlalu ribet. Satu ribet. Ya, yang kedua banyak kasus aki tekor. Oh, aki tekor gitu ya. Jadi karena nggak pakai saklar on off. oh gitu. Jadi langsung nyala Ya, jadi tekor. Kalau pakai on off mungkin aman. Tapi lo rencana bakal pasang nggak? Rencana nggak bakal pasang. Lo nggak bakal pasang Ya. buat itu ya Kim ya. Baut sendiri. Lo konsepnya gimana nih? Konsep baut payu yang paling terbaru itu model blimbing. Yang pertama itu 2 kunci. Dua kunci. Yang kedua itu flower. Flower. Yang ketiga sekarang saya pakai blimbing. Oh ini yang bimbing Ya, ya. iya. Nah, untuk krum-kruman.
Nah, gerung-gerungan saya percaya, untuk gerung-gerungan gue percaya di teman gue itu di lokasinya kalau nggak salah itu di Lebih Panjang. Oh, di Bandung juga? Ya, masih di Bandung. Nah, untuk kedepannya nih Kim, motor lo akan konsepin kayak gimana lagi? Buat kedepannya mungkin udah, karena gue juga mau merit. Ya. Jadi buat teman-teman tuh ada itunya nih. Nah Kim, untuk total harga nih Kim? Oh, kalau buat total harga nggak etis ya kalau gua sebut total berapa, biar penonton yang nilai sendiri berapa totalnya ya. Oke, sebelum gua closing, gua pernah buka pertanyaan di sosial media gua. Biar dulu Kim yang jawab satu-satu. Yuk kita cek. Oke, ada pertanyaan dari Mas Agis yang punya masih sendiri Mas Rang. Ya, itu emang masih sendiri. Masih sendiri. Ya, pengennya mah cepet-cepet nikah, cuman ACC belum turun. ACC belum turun. Tapi pacar punya gitu? Punya. Tapi pacar punya ya. Terus ada pertanyaan kedua nih yang relate dari Rexbill. Kapan undangan nikahnya Mas? Ya itu kan sama pertanyaan yang pertama, nunggu ACC. Nunggu ACC. Oke, pertanyaan yang kedua. Kevlar di mana Mas? Kevlar mungkin pertama sudah disebutkan ya. Tadi ya Kim ya. Ya, itu di NS Custom. Terus punya Bang Dulkim ya? Iya benar, punya Bang Dulkim. Kim pakai ukuran ban berapa? Ukuran bannya pertama udah dijelaskan juga di video. Yang depan 90/80, yang belakang 100/80. Oke. Terus ada dari Mas Yoga, Mas Rang tanyain notanya PCX Pade Dulkim katanya. Nota gimana tuh? Nah, sepertinya nota semua totalnya. Oh, total semua mungkin sudah dijelaskan di video. Bisa nilai sendiri Kim ya? Ya, bisa nilai sendiri. Takutnya kalau total gitu ada omongan, masa cuma segini? Wah, so mahal banget. Iya, bener. Terus ada yang nanya lagi nih Kim, puli PCX CPU bisa masuk di 150 nggak? Oh, masih sama. Itu CVT semua masih sama dengan Vario. Terus gini, Bang, kok spionnya nggak pakai yang di stang dari Nanang Bali? Buat beli yang di Bali, kenapa gua nggak pakai spion N-bar? Karena bukan anak Sumori. Terus kenapa nggak pakai spion motornya? Karena bukan motor harian. Terus kenapa biru? Ya tadi gua bilang kan karena bukan nyamain ya, mantesin sama sok belakang warnanya kuning. Oke. Terus Mas ini motor dipakai harian nggak? Ya, pakai harian yang pasti enggak. Oh, tuh buat Dava, Dendapul. Terus kaliper pakai apa? Udah dijelasin juga ya Kim ya. Ya. Terus Mas tips dong nge-repaint body biar wet look. Itu tergantung bahan yang pertama. Tapi ada juga tukang cat yang bahan biasa bisa wet look. Oh, bisa wet look itu ya. Tergantung skill masing-masing Tukang catnya. Oke, kemudian ada lagi nih Mas dari Mas Rizky Pratama. Dari kuning ke biru, kapan nyusun janur kuning di tenda biru Kim? Oh, itu saya bosan ya jawab pertanyaan itu aja ya. Karena pertanyaannya sama kayak yang pertama Om Agis, yang kedua siapa tadi ya? Reksabil. Reksabil. Tanya lu nikah mulu ya? Iya, nanya nikah mulu. Oke. Kalau udah ACC mah gaspol. Kim. Mas Rang itu remnya original apa KW? Gua kalau pengereman percaya original. Lo nggak mau hati-hati KW-KW klub gitu? Itu biar netizen yang menilai sendiri. Biar netizen yang menilai sendiri ya. Oke. Kalau gua disebutin anti KW-KW, ntar malah jadi omongan. Betul. Bang, itu motor yang biru punyanya Sultan Bandung ya? Iya, gue yang jawab. Iya. Terus motif karbonnya namanya apa Bang? Oh, yang gua motifnya itu kotak-kotak besar. Kalau nggak salah kayak Arai Karbon SC. Arai Karbon ya. SC, bilangnya gitu ya Kim ya. Terus Bang Dulkim katanya sebelum masuk video suruh cukur jenggot. Oh ya, biar agak mudah dikit. Iya, biar agak mudah. Oke. Thank you banget teman-teman yang udah nonton konten Mas Rang dari awal sampai habis, dan thank you banget buat Mas Abdul Hakim atau Dulkim yang udah mau masuk di kontennya Mas Rang. Sekali lagi Mas Rang ucapin thank you banget, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.